Halo guys, kembali lagi bersama admin di counter 700 Start with a Mountain ya guys. Menuju ke dalam gedung utama, beberapa siswa melakukan kontak mata dengan Rage. Itu bukanlah wajah yang mereka kenali, dan dengan rambut putihnya, Rage tampak menonjol. Namun, tubuhnya yang lemah menunjukkan bahwa dia jelas bukan seorang pejuang, dan orang yang bukan pejuang tidak layak untuk diperhatikan. Tata letak gedung Brigade Merah membingungkan, dengan banyak lorong dan pintu geser yang ditempel kertas tipis. Bayangan dapat terlihat jika seseorang berada di sisi lain, namun hampir tidak ada papan petunjuk, sehingga membuat navigasi menjadi sulit. Meski begitu, Red terus mengikuti Sony hingga mereka mencapai dua penjaga di luar sepasang pintu geser. Sony Buck ada di sini bersama Rage. Sony mengumumkannya. Masuk, sebuah suara yang dalam menjawab dari dalam. Saat memasuki ruangan, aroma dupa menyapa Rage, mengingatkan pada ladang bunga. Lilin menerangi ruangan besar yang jarang didekorasi itu. Hal utama yang menonjol ada di bagian belakang ruangan. Ada beberapa gulungan raksasa yang tergantung di sana. Dari kelihatannya, mereka sepertinya hanya mencantumkan beberapa nama orang-orang yang mendirikan klan. Hal berikutnya yang menonjol adalah meja besar dengan tumpukan kertas tinggi, sekitar 1 meter, dan seorang lelaki tua berjubah merah duduk. Terima kasih telah melakukan perjalanan ini, kata pria itu. Sony melangkah maju dan membungkuk, meletakkan tinjunya di telapak tangannya. Aku menyapa ketua klan. Red memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Aku menyapa ketua klan. Oh, kamu sempat sekali. Aku yakin ini pertama kalinya kita bertemu. Aku Penatua Yon, ketua klan unit Brigade Merah. Aku yakin Sony telah memberitahumu alasan aku memintamu datang kemari. Memang benar, Tuan, jawab Rage. Bagus, begini. Aku punya beberapa pertanyaan sendiri. Penatua Yon menatap mata Rage, tidak mengalihkan pandangannya sejenak. Katakan padaku, bagaimana seorang anak, terutama yang lemah, bisa menangkis prajurit Magna yang berhasil membunuh seluruh keluarganya? Menurutmu itu tidak mungkin, kan? Tunggu, apakah dia mencurigaiku? Pikir Rage. Apakah menurutnya aku ada hubungannya dengan kematian orang tua tubuh ini? Itu tidak mungkin. Aku yakin aku tidak ada hubungannya dengan hal itu. Setidaknya diriku yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Jika dia mencoba menyalahkanku, apa yang terjadi jika mereka mencurigaiku? Bagaimana caranya aku keluar dari tempat ini hidup-hidup? Rage merasakan telapak tangannya mulai berkeringat. Dia berpikir bahwa dalam tubuh baru ini, situasi tegang di mana dia merasa hidupnya dipertaruhkan akan berakhir. Namun, dia terus mengalami perasaan yang sama berulang kali. Sekarang katakan padaku, bagaimana kamu yang bukan seorang prajurit bisa mengalahkannya? Meskipun tidak ada Rage di kuil, anak-anak lainnya harus melanjutkan hari mereka seperti biasanya. Alih-alih menjadikan Rage sebagai partner di dapur, Simeon malah menempatkan Safa di sana. Kamu tidak buruk, seru Simeon sambil melihat Safa mengupas kentang. Tetapi kakakmu cukup ahli dalam hal ini. Apakah dia selalu memasak di rumah untuk keluargamu? Safa berhenti sejenak dan menatap langsung ke mata Simeon. Dia sedikit terkejut dengan perkataannya, karena Rage belum pernah memasak satu kali pun di rumah mereka. Namun, dia menduga mungkin Simeon hanya berusaha bersikap baik terhadap kakaknya dan mengajaknya mengobrol. Dengan pemikiran ini, keheningan canggung menyelimuti mereka. Ah iya, kamu tidak boleh bicara, aku bodoh sekali. Sembur Simeon sambil memukul keningnya dengan telapak tangannya. Lupa kalau dia sedang memegang pisau. Rasa sakit yang menyengat segera menyusul, dan dia menyadari bahwa dia telah melukai dirinya sendiri secara tidak sengaja. Ukurannya kecil dan tidak terlalu dalam, tapi terasa perih seperti potongan kertas. Memutar kepalanya dengan cepat, Safa melompat mencari sesuatu untuk membersihkan lukanya. Tersedia handuk dapur yang dibasahinya dengan air bersih yang telah direbus lalu digunakan untuk mengoles luka Simeon. Terima kasih, kata Simeon. Kau tahu, kau jauh lebih baik hati daripada kakakmu. Aku membayangkan jika hal ini terjadi di antara kita berdua, dia hanya akan mengatakan sesuatu seperti ini. Apakah kamu belum pernah disehat sebelumnya? Lalu lanjutkan mengupas kentang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Atau mungkin dia akan menyindir. Aku harap kamu tidak menggunakan pisau itu untuk terus mengupas kentang. Sapa menertawakan peniruan Simeon terhadap Rage karena dia dapat dengan mudah membayangkan kakaknya beraksi seperti itu. Setidaknya versi baru dari dirinya.
Pasangan itu melanjutkan tugas mereka. Dalam keheningan yang ada, sesuatu yang asing bagi seorang yang banyak bicara seperti Simeon, dia merasa perlu untuk angkat bicara. Kau tahu, untunglah kau punya Reg dan dia punyamu. Kalian berdua bisa saling mengawasi di tempat ini. Dan jika kalian pergi, setidaknya kalian tidak akan sendiri. Simeon menatap api yang menari-nari di bawah panci, mendidihkan air. Hal itu membawa kembali kenangan tertentu baginya, terutama ketika memikirkan tentang keluarga. Aku dulu punya saudara perempuan dan tentu saja ibu dan ayah. Dia memulai. Tapi ada portal yang pecah di desa kami. Monster musuh dan membunuh semua orang, termasuk keluargaku. Pada akhirnya, aku diselamatkan oleh prajurit Pagna pengembara dan aku dibawa ke sini. Kamu mungkin mengira dengan latar belakang seperti milikku, aku akan menjadi karakter utama dari suatu pertunjukan atau cerita. Tambah Simeon sambil mengapakkan tinjunya begitu keras hingga gemetar. Dia berjuang untuk menahan emosinya dan harus menelan perasaannya sebelum hal lain keluar dari matanya. Aku pikir aku bisa menggunakan tekad dari kehilangan keluargaku untuk menjadi pejuang pernah yang kuat, untuk mencegah apa yang terjadi pada aku terjadi pada orang lain. Tapi seperti yang kau tahu, dari keterampilan seni bela diriku, aku bukanlah karakter utama. Dari kelihatannya, begitu pula saudaramu. Dia lalu menatap Safa. Safa, menurutku itu mungkin kamulah yang perlu melindungi saudaramu. Jadi tetaplah menjadi kuat, oke? Meskipun orang lain mungkin menganggap Reg lemah, Safa tidak setuju, terutama dengan Reg yang telah bertransformasi. Meski begitu, dia menanggapi Simeon, tidak ingin membuatnya kesal. Dia menghargai kehadirannya dan memberinya senyuman yang menghibur. Saat persiapan sarapan hampir selesai, Safa menatap meja dengan piring dan peralatan makan, sedangkan Simeon bertanggung jawab menyiapkan piring. Dia mendengar pintu terbuka di belakangnya. Pak Kron, 10 menit lagi akan siap, Simeon mengumumkan sambil menyendok kentang rebus dan sayuran ke dalam mangkuk. Makanannya sederhana, tapi Simeon menunggak. Meskipun Tuan Kron tidak miskin, memberi makan 10 anak bukanlah hal yang mudah. Bunyinya enak, terdengar sebuah suara. Dengar suara itu, rasa jengkel melanda Simeon. Berbalik, ketakutannya terbukti. Itu adalah Grand ditemani oleh 2 saudara kembar. Kamu tidak pernah mengerjakan pekerjaan dapur. Kamu tidak punya alasan untuk berada di sini, kata Simeon. Kau benar, kami hanya ingin membantu untuk perubahan, jawab Grand acuh tak acuh. Sambil mengangkat bahu dan mengambil semangkuk makanan, semua orang membicarakan dia, terutama anak lain. Komentar Grand menerima sesuatu dari Dio. Di tangannya ia memegang jamur ungu berhiaskan bintik-bintik hijau. Dengan hati-hati dia mulai meremukan jamur tersebut, sehingga warna khasnya tidak terlalu terlihat. Seorang siswa yang unik berhak mendapatkan makanan yang unik. Setujukah kami, Simeon? Grand menyeringai, menaburkan potongan jamur ke dalam satu mangkuk. Kami akan memesan ini untuk kamu, istimewa dari kami. Simeon menatap ke lantai, menghindari tatapan Grand. Tawa mengejek ketiganya dan seringai mereka sebelumnya membuat perutnya mual. Namun penyebab utama kegelisahannya adalah perasaan tidak mampu yang dimilikinya sendiri. Apakah Grand begitu yakin sehingga dia yakin dia bisa melakukan ini di hadapanku tanpa akibat apapun? Simeon merenung, akhirnya mengangkat matanya untuk menghadapi ketiganya. Sepertinya di matanya aku selemah itu. Terakhir kali aku juga tidak mengatakan apa-apa. Jika aku melakukan hal yang sama sekarang, apakah hal yang sama akan terjadi padamu? Sebuah percakapan muncul di kepala Simeon ketika berbicara dengan Ray dan berbicara dengan saudara perempuannya. Jawabannya atas seluruh situasi ini dari sebelumnya. Jika Ray tidak membelamu, kurasa itu tanggung jawabku, pikirnya. Grand, aku sudah lama ingin melakukan ini, teriak Simeon. Sambil melangkah ke depan, dia mengepalkan tinjunya dan sepenuhnya meleset dari Grand. Grand menghindari pukulan itu, menendang Simeon dengan jijik. Kau mencoba memukulku, dasar cacing tak berguna. Grand membalas. Melakukan serangan balik dengan pukulan bertenaga ki yang membuat Simeon terbang mundur. Darah mengucur dari hidungnya. Ada apa denganmu? Apa kamu cocok otak oleh gadis itu? Grand mencibirnya. Sejak dia tiba, segalanya ya tidak beres. Dia harus ditangani. Sedangkan untukmu, lanjutnya sambil meraih ke meja Simeon. Kita ingin ini terlihat seperti kecelakaan, atau Pak Kron mungkin akan terlibat. Kamu akan tetap diam, bukan? Memindai ruangan, mata Grand tertuju pada panci berisi air menindih sempurna. Renungnya sambil menyeret Simeon menuju pot sepatunya bergesekan dengan lantai kayu. Jika ini membuatmu terluka, itu akan membenarkan lukamu. Tiba-tiba pintu ganda terbuka saat Grand berputar untuk mengidentifikasi penyusup. Sebuah tinju cepat menuju ke arahnya, jauh lebih cepat dari pukulan Simeon. Aku tidak bisa bergerak. Grand menerima pukulan terberatnya. Kepalanya tersentak ke samping, mengalihkan beberapa kekuatan. Ketika dia menongkak kemarahannya mengubah wajahnya, pembuluh darah menonjol sisi kepalanya.
Itu kamu udah sejalan, aku akan membunuhmu. Grant berteriak pada Safa, menjatuhkan Simeon. Pandangannya kabur saat dia melihat situasinya. Sial, dia kalah jumlah. Dia tidak bisa menangani Grant dan si kembar. Aku harus menghentikan ini, entah bagaimana caranya, sebelum dia benar-benar terluka. Aku tidak bisa membiarkan Red kehilangan adiknya seperti aku kehilangan adikku.